Thing in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, good evening for listening academic purpose class. Mohon maaf untuk pertemuan yang sekarang. Kembali saya menggunakan video penjelasan untuk diberikan kepada kelas listening for academic purpose, khususnya yang kelas D ya. Baik, dalam kesempatan kali ini di pertemuan yang ketiga mungkin ya ini, saya akan menjelaskan mengenai sambungan dari materi yang sebelumnya, yaitu masih mengenai eh, skills for listening comprehension test gitu ya, on the TOEFL test. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada Anda semua bahwa untuk skill yang pertama itu adalah focus on the last line, di mana kita harus mencari maksud dari pembicara yang kedua dalam short dialogues. Nah, untuk skill yang kedua sekarang itu adalah choose answers with synonyms. Jadi masih nyambung sih sebenarnya ya. Jadi ketika Anda fokus kepada line yang kedua dengan keywordnya, nah dari keyword tersebut Anda harus mencari sinonimnya. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan short dialogues gitu ya. Nah, misalkan di sini itu ada contoh ketika si perempuan berkata, "Why is Barbara feeling so happy?" Kemudian si menjawab, "She just start working in a real estate agency." Nah, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, kita pertama fokusnya kepada line yang kedua. Jadi fokusnya ke "She just start working in a real estate agency." Nah, di sini kata kuncinya adalah predikat. Predikat itu verb ya, kata kerja. Maka di sini start working itu adalah kata kuncinya. Nah, dari kata start working kita cari sinonimnya apa? Nah, di sini di pilihannya itu yang sesuai dengan sinonim start working adalah began a new job gitu ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan di dalam PowerPoint-nya Anda mendapatkan tanda seperti ini bisa diklik ya untuk Page 31. mengetahui bagaimana apa listening tape-nya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, Page nah ini adalah penjelasan kembali ya strategi dari choose answers with synonym. Jadi yang pertama di sini disebutkan as you listen to the last line of the dialogue, focus on keywords in that line. Jadi ketika kita mempraktikkan skill yang pertama yaitu focus on the last line, maka kita harus fokus terhadap keywordnya. Selanjutnya dari keyword tersebut kita cari sinonimnya. If you see any synonyms for keyword in a particular answer, then you have probably found the correct answer gitu ya. Oke, misalkan di sini ada 3 pertanyaan dengan 3 listening script ya. Yang pertama di sini kita langsung fokus kepada last line aja. Yes, and I also had to fill out an application ini. Yes, and I also had to fill out an application. Di sini kata kuncinya adalah had to fill out an application. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang tepatnya? Ya, di sini jawaban yang tepatnya adalah yang D. It was necessary to complete a form. Kenapa? Karena had to itu sama seperti must gitu ya. Nah, must itu sinonimnya ya necessary, penting gitu ya. Nah, fill out itu sinonimnya adalah complete a form. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini. Langsung ke focus on the last line. Couldn't we leave before noon gitu ya. Nah, ini pertanyaan sekaligus ajakan. Couldn't we leave before noon? Di sini ada kata kuncinya couldn't, kemudian leave before noon. Nah, di sini berarti yang mana jawabannya, yang mana sinonim dari couldn't, kemudian yang mana sinonim dari leave, kemudian yang mana sinonim dari before noon. Nah, di sini jawabannya adalah yang B. If it is possible to go by 12. Karena pengertian pertanyaan couldn't itu lebih kepada is it possible? Memungkinkan nggak gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu
The audience applauded for a long time after the performance. Nah, di sini kata kuncinya adalah applauded for a long time after the performance. Maka kita cari mana sinonim applauded. Applauded itu adalah bertepuk tangan. Maka sinonimnya adalah yang C. The people clap on and on after the concert. Seperti itu. Baik, itu merupakan contoh dari choose answers with synonym ya di sini. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk pertanyaan atau exercise dari skill yang kedua ini ya. Saya harapkan di skill yang pertama, di skill yang kedua ini Anda bisa mempraktekannya gitu ya. Oke, kita akan coba dengarkan gitu ya. Kita akan coba dengarkan ke-10 skrip dari pertanyaan ini, dari ke-10 ini, dan silakan Anda coba jawab. Nah, setelah beres yang 10-nya, kita akan diskusikan. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu. TOEFL Exercise 2, page 32. Oke, saya ulangi ya. Page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the last line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean?
Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, setelah kita tadi mendengarkan mengenai ke-10 listening comprehension atau short dialogues untuk listening comprehension ini, mudah-mudahan kalian sudah bisa menentukan jawabannya yang mana saja. Oke, kita lihat ini yang nomor 1 di sini. 32. In this exercise, Oke, kita akan dengarkan yang nomor 1 yang kira-kira yang mana di sini jawabannya. dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the last line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was TOEFL exercise 2, Oke, nah, page 32. ininya harus In di this exercise, listen carefully to each. You should look for synonyms for key words in the last line. Oke, Number 1. What did you think of the final exam in algebra? it was too easy. Oke, kata kuncinya adalah it was too easy. Jadi kalau it was too easy berarti jawabannya itu adalah yang D ya. The exam was not very difficult karena easy itu sinonimnya adalah not very difficult gitu ya. Oke, kita lihat ke yang nomor 2. What does the man Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. Nah, di sana ada kalimat I'm really feeling rather sick. Nah, kalau rather sick berarti sinonimnya adalah not feeling very well, gitu ya. Oke. Sekarang ke nomor 3. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. Oke, the family business was just established last year, ya. Nah, established sinonimnya adalah founded, gitu ya. Last year berarti about a year ago, seperti itu, ya. Oke, untuk yang latihan ini, Anda bisa terus melatih ininya ya, listening comprehension-nya. Nah, untuk yang nomor 4 ini karena ada kata kunci on the schedule ya, right on the schedule. Nah, on the schedule itu artinya tepat waktu. Jawabannya untuk yang nomor 4 itu yang B. Nah, kalau yang nomor 5 itu ada kata kuncinya I'll run and kalau nggak salah itu apa shoot my swim. Oke, kita coba nomor 5 ya, dengerin lagi di sini. Did you have to wait at the airport for a long time? Number 5. Nah, ini nomor Do 5. you want to join me in the pool? Oh, I'll just run Oh. and put my suit I'll on. just What does the run. woman imply? I'll just run and put my suit on ya. I'll just run. Nah, kalau run itu apa sinonimnya adalah quickly
And I'll just run and put my suit on, ya. Put my suit on artinya adalah I'll change clothes, ya. Change clothes, ya. Put my suit on. Suit di sana adalah suit, ya, swimsuit, ya. Artinya pakaian untuk berenang. Seperti itu, ya, caranya. Oke, yang nomor 6 kita coba dengarkan di sini. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. Nah, at least the homes were saved, berarti save itu sinonimnya adalah were not destroyed. Berarti yang nomor 6 itu adalah D, ya, jawabannya. Oke, sekarang nomor 7. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. I think there's What does the enough, woman mean? ya. I think there's enough. Artinya adalah the spices are adequate. Ya, adequate itu cukup, ya, sama apa sinonimnya dengan enough. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. Nah, I was fortunate to get scholarship, ya. Fortunate itu sinonimnya lucky, ya. Scholarship sinonimnya adalah grant for studies, ya. Jadi nomor 8 jawabannya yang A, seperti itu, ya. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. It make quite a big profit, ya. Big profit berarti earn a lot of money, itu sinonimnya, berarti yang B. What does the woman say? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. He thinks his bank account is overdrawn. Dia berpikir bahwa tabungannya itu overdrawn, ya, ada uangnya. Nah, itu berarti he thinks, dia berpikir seperti itu, berarti kenyataannya tidak, ya. Jadi di sini jawabannya yang D, there isn't enough money in Chuck's account. Oke. Untuk skill yang selanjutnya ini lebih kepada avoid similar sound, artinya Anda harus menjawab listening comprehension itu jangan memilih yang diucapkan justru, ya, di dalam short dialogues itu. Apa yang diucapkan ketika tertera di dalam multiple choice-nya jangan dipilih. Seperti misalkan di sini ada contohnya searching a new apartment, ya. Di sini ada searching, yang sama saja katanya nggak boleh, yang sama suaranya juga nggak boleh gitu. Jadi di sini kan searching itu kan sama dengan kata research, church, ya, apartment sama dengan department, appointment. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan sumber suara ini adalah yang B, itu adalah jawabannya. He was looking for a place to live. Jadi 3 skill ini sebenarnya harus Anda kuasai untuk bisa menjawab untuk yang part short dialogues gitu, ya. Dan intinya adalah fokus on the last line, mencari sinonimnya sebenarnya. Kalau yang avoid similar sound ini kita bisa diterapkan atau juga enggak, ya. Karena yang terpenting itu kita tahu sinonimnya. Karena memang tidak semua pertanyaan TOEFL itu bisa digunakan skill yang ketiga ini yang avoid similar sound, ya. Oke, I think that's all for today. Thank you for your attention. Saya harap Anda bisa belajar yang skill yang ketiga dan bisa sebentar. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa menjawab pertanyaan yang skill yang ketiga. Bentar saya share screen dulu untuk yang skill yang ketiga. Untuk yang skill yang ketiga ini exercise-nya. Nah, ini yang di page 15, yang page 15, ya. Sebentar.
Oke. Share screen. Nah ini ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa menjawab untuk exercise yang ini ya, untuk skill yang 1 sampai 3. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention and see you next meeting. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.